Baik teman-teman semuanya, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit materi IPA kelas 7 semester 1 tentang objek IPA dan pengamatan. Objek IPA dan pengamatan. A. Proses penyelidikan IPA. Yang pertama, proses yang harus kita kuasai. Yang kedua, objek yang dipelajari dalam IPA. B. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, yaitu yang pertama pengukuran, yang kedua besaran pokok, dan yang ketiga besaran turunan. Jadi kita akan lihat yang pertama, A. Penyelidikan IPA. Proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan IPA. Yang pertama pengamatan, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga mengkomunikasikan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Di sini penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar. Yang berikutnya, kegunaan belajar IPA. Guna dari belajar IPA, yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, pada gambar di samping, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apakah kesimpulan? Jadi ada 4 kegunaan dari pelajar IPA. Yang berikut, objek yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek ini meliputi yang pertama, benda-benda yang sangat kecil seperti virus, bakteri, dan partikel penyusun atom. Yang kedua, benda-benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Yang berikutnya, penyelidikan tentang alam menghasilkan pengetahuan yang sangat kompleks yang digolongkan menjadi 4. Yang pertama, kita lihat dari ilmu fisika, yaitu mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya, kita akan mempelajari tentang materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang ilmu kimia, yaitu penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, ilmu biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang luas. Misalnya di sini kita mempelajari sel, jaringan, organ, serta biosfer. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan, dan keadaan saat ini. Kita akan belajar juga tentang bintang, tentang planet, dan berbagai benda langit lainnya. B. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Misalkan di sini, panjang meja 6 jengkal dari Edo. Panjang meja merupakan besaran, 6 merupakan nilai, jengkal merupakan satuan. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur
dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan merupakan pembanding dalam pengukuran. Jadi sekarang kita lihat apa itu sebenarnya pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besar yang diukur dengan besaran sejenis dan ditetapkan sebagai satuan. Yang berikut kita akan melihat juga satuan itu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku itu seperti sentimeter, kilogram, detik, derajat Celcius, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku itu seperti tombak, jengkal, depa, hasta, dan lain-lain. Sekarang kita akan melihat tabel awalan satuan dalam sistem internasional dan kelipatan. Yang pertama, tera, biasa disimbol T, kelipatan 10 pangkat 12. Yang kedua, giga, simbolnya G, kelipatan 10 pangkat 9. Yang ketiga, mega, simbolnya M, kelipatan 10 pangkat 6. Yang berikut, kilo, simbolnya K, kelipatan 10 pangkat 3. Hekto, simbolnya H, kelipatan 10 pangkat 2. Deka, simbolnya DA, kelipatan 10. Desi, simbolnya D, kelipatan 10 pangkat min 1. Senti, simbolnya C, kelipatan 10 pangkat 2. Mili, simbolnya M, kelipatan 10 pangkat min 3. Mikro, simbolnya M, mu, kelipatan 10 pangkat min 6. Dan yang terakhir, nano, simbolnya N, kelipatan 10 pangkat